Oke teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Wahyu Dandi. Kali ini saya mau bahas tentang ini kasus yang lagi viral-viralnya. Ini menggemparkan seluruh dunia ya. Yang mana ini salah satu kasus menjadi perhatian publik. Jadi sebelum kita bahas tentang gimana kasusnya, gimana proses kasus ini, jadi saya mau nerangin ke teman-teman. Nama P. Diddy belakangan ini banyak dibahas di seluruh dunia akibat kasus asusila yang menjerat namanya. Jadi P. Diddy juga dikenal sebagai Puff Daddy atau Puff Daddy, kini tengah menghadapi masalah hukum setelah diduga terlibat dalam beberapa kriminal, termasuk perdagangan seks serta penipuan dan pemerasan. Nah, sebelum itu kita mau bahas dulu tentang profil P. Diddy ini. P. Diddy ini yang bernama asli Saint John Combs. Ini adalah seorang produser musik dan juga seorang rapper, penyanyi, pengusaha dan juga aktor yang berasal dari Amerika Serikat. Ini dia lahir pada tanggal 4 November 1969. Combs telah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di industri musik dan hiburan. Kasus ini bermula ketika pada 16 November 2023 yang mana laporan gugatan oleh seorang perempuan yang tak lain yang tak bukan ini adalah mantannya sendiri yang bernama Casey. Dia menggugat rapper tersebut ke pengadilan Manhattan atas tuduhan abusif dan kekerasan seksual selama mereka berpacaran di antara tahun 2027 sampai 2018, teman-teman. Dalam gugatan, Casey menyebut dia menanggung perilaku kekerasan P. Diddy tersebut dan tuntutan mengganggu selama lebih dari 1 dekade, teman-teman. Coba bayangkan selama 1 dekade ini, selama 1 dekade antara 2007 sampai 2018 itu mantan pacarnya mendapatkan kekerasan seksual dan juga pemaksaan untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh, teman-teman. Dalam hal tersebut akhirnya pada 16 November 2023 tersebut Casey melaporkan ke pengadilan. Namun 1 hari setelah itu mereka sepakat untuk damai. Tetapi teman-teman, kasus ini adalah menjadi ajang ataupun menjadi timbulnya masalah-masalah ataupun timbulnya kasus-kasus lainnya. Pada 23 November, sekitar seminggu setelah kejadian tersebut atau pelaporan tersebut, P. Diddy tersebut dihadapkan sepasang gugatan, ya teman-teman. Salah satu gugatan dari seorang perempuan, ini anonimus, yang berisi Combs dituding melakukan pelecehan seksual dan memukulnya. Jadi sementara itu gugatan lainnya diajukan oleh perempuan bernama Joy Dickerson Nile yang menyebut Combs mencekokinya dengan narkoba, melecehkan secara seksual dirinya pada masa kuliah di tahun 1991. Dan juga P. Diddy ini dia merekam kejadian tersebut hingga disebarkan di industri musik, di kalangan industri musik ya. Istilahnya dia menyebarkan ke teman-temannya lah gitu, teman-teman. Pada Desember 2023 ini adalah menjadi puncak pelaporan dari beberapa pengaduan terhadap P. Diddy ini, yaitu seorang perempuan yang bernama Jane Doe. Ya tulisannya Jane Doe. Jadi teman-teman nanti silahkan koreksi kalau salah saya tulisannya. Jadi ini menjadi korban juga korban kekerasan seksual juga yang dilakukan oleh P. Diddy
yaitu, dan juga teman-teman mantan recordingnya teman-teman. Nah, pada saat itu Du ini masih berusia 17 tahun teman-teman. Jadi bisa dibilang masih di bawah umur. Namun di berbagai gugatan tersebut atau berbagai laporan tersebut, pengacara P. Diddy membantah semua tuduhan tersebut. Akan tetapi pada tanggal 25 Maret 2024, rumah P. Diddy tersebut digeledah ataupun digerebek oleh petugas Department of Homeland Security Investigation New York. Pada tanggal tersebut dia belum ditangkap. Akan tetapi setelah tanggal 16 September 2023 baru akhirnya P. Diddy ditangkap dengan tuduhan perdagangan seks dan kekerasan. Ini kita lanjut ke berikutnya. Ini masalah dia ini kenapa begitu heboh, karena banyak artis-artis kalangan papan atas yang ikut terseret dalam kasus ini teman-teman. Namun yang aneh pada kasus ini teman-teman, pengacara P. Diddy telah melakukan pengajuan banding. Istilahnya dia menolak tuduhan-tuduhan terhadap kliennya. Akan tetapi hakim yang menangani kasus tersebut menolak atas pengajuan dari banding pengacara P. Diddy tersebut. Akan tetapi teman-teman, setelah 1 minggu kasus ini berlalu, dengan tidak jelasnya hakim tersebut dicopot dan digantikan dengan orang yang baru teman-teman. Nah, maka dari itu kasus ini belum ada kejelasan sama sekali. Dan juga teman-teman, dengan munculnya kasus P. Diddy ini, ada beberapa artis kenamaan, artis-artis Hollywood yang terkenal itu terseret-seret namanya. Salah satunya adalah Justin Bieber. Akan tetapi teman-teman, sampai saat ini Justin Bieber belum menanggapi atas kasus yang melibatkan nama dia tersebut. P. Diddy ini biasanya dia sering melakukan pesta-pesta yang mana di pesta-pestanya tersebut banyak orang yang hadir kenamaan. Contohnya kayak artis-artis Hollywood yang terkenal itu bakal hadir di acara, akan hadir di acara pesta P. Diddy tersebut teman-teman. Salah satu contohnya Leonardo DiCaprio dan juga masih banyak artis-artis Hollywood yang terkenal yang ikut di dalam pesta P. Diddy tersebut teman-teman. Dengan kasus ini kita masih belum updatean terbarunya, masih tentunya proses ini masih berlanjut teman-teman. Berbagai muncul kasus lain. Dan juga teman-teman, beredar rumor, teman-teman ini pasti tahu artisnya juga, ini Will Smith. Will Smith ini salah satu nama yang juga terseret dalam kasus P. Diddy ini. Ya, dia dirumorkan dekat dengan P. Diddy, yang mana berkembang juga kemarin itu anaknya menjadi salah satu korban P. Diddy ini teman-teman. Bisa dibayangkan teman-teman betapa kejamnya atau betapa semerautnya, kerasnya dunia Hollywood juga teman-teman. Dan juga beberapa di sosial media kemarin saya lihat di ajang ataupun penghargaan yang bergensi di salah satu Hollywood itu harus menyebutkan Beyonce. Ini banyak beberapa rapper yang kenamaan dekat dengan P. Diddy tersebut teman-teman. Namun berbagai muncul kasus ini, akhirnya bermunculanlah kasus-kasus lainnya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Kita lanjut ke part berikutnya teman-teman. Stay. Ini saya masih mau mulai channel baru saya, jadi teman-teman tolong disupport teman-teman. Walaupun saya masih kurang bisa menjelaskan ataupun masih kaku, ini konten pertama saya. Jadi mohon didukung teman-teman supaya saya lebih semangat lagi. Jangan lupa di subscribe. Dan juga teman-teman, ini bakal kita update terus kasus ini teman-teman. Nanti saya akan cari kasus-kasus lain. Oke, jangan lupa sebelum close teman-teman, subscribe dulu channel Wahyu Dendi. Bye.